ada satupun yang berani menyentuhmu atau keluargamu selama jenazah itu tetap kau simpan." Suara itu terdengar lirih namun berat, seolah menyatu dengan malam yang mencekam. Di tengah remang cahaya obor yang berkedip, seorang pria melangkah berat menuju sebuah jasad. Jenazah itu terbungkus kain kafan kusam bertuliskan aksara merah, seperti coretan darah yang tak bergeming. Di samping jasad berdiri seorang lelaki tua berpakaian hitam. Wajahnya dipenuhi kerutan, sorot matanya tak menunjukkan belas kasihan. Ia hanya menunggu. "Jadi ini jawabannya." Suara pria itu pecah, goyah. Ia menahan nafas. Bau busuk dari jenazah membuat perutnya mual. Ia bahkan tak tahu siapa mayat itu. Tapi ia bisa merasakan sesuatu yang jauh dari kematian biasa. "Bawalah pulang. Minta apapun padanya. Perlakukan ia seperti Tuhan. Kau tak akan menyesal," ujar lelaki tua itu. Pria itu diam, lalu mendengarkan tata caranya. Jenazah harus digendong, tak boleh menyentuh tanah. Harus dibaringkan di atas keranda bambu dan dimandikan setiap tengah malam menggunakan bunga-bunga tertentu. Dan yang terpenting, setiap 1000 hari, seorang gadis perawan harus tidur di sampingnya. Putus asa, dendam, rasa malu yang telah dipendam bertahun-tahun, semua itu tertutup mata pria itu dari logika dan nurani. Brak! Pintu rumah terbuka dengan keras, disusul deru petir dan hujan deras yang mengguyur. Di ambang pintu, pria itu berdiri dengan pakaian basah kuyup, menggendong sesuatu yang mengeluarkan bau amis membusuk. Di belakangnya kegelapan menggantung seperti ancaman. Istri dan anak perempuannya terkejut, bingung sekaligus takut. "Cepat, siapkan bambu, buatkan keranda," teriak sang suami, matanya merah, nafasnya berat. "Pak, itu apa?" Istrinya bertanya dengan suara gemetar. "Ini adalah jalan keluar kita. Tuhan kita yang baru. Cepat!" Di tengah hujan dan malam yang pekat, mereka membuat keranda dari bambu. Tak satu pun dari mereka berani menolak. Menjelang tengah malam, jenazah itu dibaringkan di atas keranda, dimandikan, lalu diselimuti kain kafan bertuliskan aksara darah. Pria itu berlutut di depan jenazah. "Aku ingin seluruh keluarga Prawiryo mati." Anak dan istrinya ikut berlutut. Mata sang anak berkaca-kaca. "Anak laki-laki tertua mereka. Dia memperkosaku di lumbung padi. Dia membuangku seperti sampah. Kematiannya harus paling menyakitkan." Petir menyambar lagi. Kilat menerangi ruangan dan bayangan hitam muncul dari jasad itu. Tingginya nyaris mencapai langit-langit. Wujudnya kabur. Hanya tampak senyum bengis dari mulut berlumuran darah. Mereka bertiga gemetar, tapi makhluk itu hanya lewat dan keluar rumah tanpa suara. Malam itu, keluarga Prawiryo ditemukan tewas di rumah mereka. Darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Namun yang paling mengerikan adalah kematian sang anak sulung. Tubuhnya terpotong menjadi 7 bagian, dan kepalanya tertancap di atas rumah menghadap ke langit. Kematian keluarga Prawiryo sebagai keluarga paling terpandang dan kaya di desa mengguncang semua orang. Namun satu hal yang tak diduga terjadi. Tak lama kemudian, satu keluarga yang dulu dihina, dipermalukan, dan ditindas, bangkit. Mereka membangun rumah besar, menguasai tanah dan harta keluarga Prawiryo. Orang-orang mulai menyebut nama mereka dengan hormat, juga dengan takut. Trah Wiseso. Tetet,
Suara klakson bus yang melengking membuyarkan tidur Tegar. Ia tersentak bangun dari mimpinya yang entah apa. Hanya untuk mendapati dirinya masih dalam bus yang penuh sesak. Bau minyak angin menyengat dari ibu-ibu yang sedang menahan mabuk perjalanan. Suara obrolan penumpang bersaut-sautan dan bulu ayam berterbangan dari keranjang penumpang di dekatnya. Ia menarik nafas panjang, mencoba kembali bersandar. Tapi kenyamanan di bus ekonomi seperti itu memang lebih seperti harapan ketimbang kenyataan. Cangkimin, kacang, kuaci, permen. Monggo. Suara pedagang asongan menggema dari lorong sempit bus. Di tengah desak-desakan penumpang yang berdiri, pedagang itu tetap memaksa masuk, menjajakan dagangannya dengan semangat. Tegar menyelipkan tangan ke saku celana, merogoh uang Rp2.000. Mas Tegar, tumben jauh-jauh naik bus. Seru si pedagang asongan itu. Tegar tersenyum kecut. Iya, ada urusan. Jawabnya singkat. Alah, gaya. Naik bus keluar kota. Emang kamu punya duit? Goda si pedagang itu sambil tertawa kecil. Ucapan itu langsung menggugah ekspresi Tegar. Wajahnya cemberut. Ia pun menarik kembali uangnya dan menyimpannya ke saku. Loh, itu duit 2000-an? Mau beli cangkimen toh? Tanya pedagang itu lagi, heran. Gak jadi gak punya duit. Jawab Tegar kesal, matanya melotot sebal. Pedagang itu hanya terkekeh sebelum turun di halte berikutnya. Tak lama kemudian kernet bus berseru dari depan. Terminal, tempat rusuh, minum-minum, sama nakal. Ayo terminal. Seorang ibu-ibu menepuk lengan kernet itu sambil mencubit ringan. Ngawur kamu, Mas. Hehehe, bercanda bu, biar gak tegang. Ujar si kernet itu sambil nyengir lebar. Bus berhenti, Tegar pun ikut turun, menjejakkan kakinya di terminal yang ramai. Ia membuka lembaran koran yang ia bawa sejak berangkat. Matanya tertuju pada satu berita utama. Arak-arakan gaib. Warga mengaku melihat rombongan obor dan keranda mayat sebelum terjadi kesurupan massal. Tegar membaca ulang paragraf demi paragraf dengan serius. Nama sebuah desa tertera jelas di sana, Desa Tegal Wurung. Ia lalu menghampiri salah satu petugas terminal untuk bertanya. Sayangnya desa itu tak dilewati kendaraan umum. Satu-satunya cara mencapainya hanyalah dengan berjalan kaki. Tegar mengangguk. Ia tak keberatan, tapi perutnya mulai meronta meminta diisi. Perjalanan panjang dari kota membuatnya lapar, dan Rp2.000 tadi rasanya mulai terasa menyesal tak digunakan. Dengan koran terlipat di tangan dan niat yang belum pudar, Tegar melangkah pelan menyusuri jalanan terminal menuju desa yang menyimpan cerita dan rahasia. Perut Tegar sudah mulai berteriak meminta diisi sejak turun dari bus tadi. Ia menyisir deretan warung nasi di sekitar terminal, tapi sayangnya hampir semua penuh sesak oleh penumpang yang baru saja turun. Suara sendok beradu, aroma lauk pauk mengepul, dan obrolan ramai membuat perutnya semakin meronta. Ia berjalan sedikit menjauh hingga matanya tertumbuk pada satu warung kecil yang sepi. Tak ada satupun pembeli, tapi terlihat bersih dan cukup rapi. Bu, nasi sayur berapa? Tanya Tegar sambil mendekat. 5.000, Mas. Air putihnya gratis. Gelasnya di situ. Jawab ibu penjaga warung sambil menunjuk rak gelas. Ya udah, nasi sayurnya 1 ya bu. Tegar duduk dan mulai bersiap makan. Sembari menunggu ia celingukan. Heran juga,
Tempat ini nggak kelihatan menyeramkan, bahkan cukup nyaman dibandingkan warung lain. Kok sepi, Bu? Warung lain ramai loh. Tanyanya penasaran. Sang ibu menghela nafas. Ya, beginilah jualan di terminal. Sama aja kayak di pasar. Kalau kalah penglaris, ya sepi begini. Kata ibu itu sambil menyajikan sepiring nasi dengan sayur dan tempe orek. Nggak semua soal penglaris, Bu. Ujar Tegar setengah menenangkan, setengah mencoba sopan. Ya, tapi nggak bisa bohong, Mas. Lihat aja itu, warung sebelah udah kayak kondangan tiap hari. Saya nungguin nyamuk datang beli nasi. Keluh si ibu itu sambil duduk menemani. Tegar mulai makan pelan-pelan sambil mendengar curhat ibu itu. Kalau masnya punya info penglaris yang manjur, bisik-bisik ya. Saya juga mau laris kayak mereka. Brak! Tiba-tiba Tegar menggebrak meja. Ibu beneran mau penglaris? Iya. Jawab ibu itu kaget. Tanpa banyak bicara, Tegar berdiri dan kabur keluar dari warung, meninggalkan makanannya. Bahkan tasnya masih di bangku. Ibu itu melongo bingung. Beberapa menit kemudian Tegar kembali. Ia membawa plastik kresek kecil dan meletakkannya dengan hikmat di atas meja. Nah, ini penglaris yang ibu butuhin. Sang ibu membuka plastik itu. Isi dalamnya saset micin, kaldu bubuk, dan bumbu dapur. Ini mah micin. Iya, Bu. Masalahnya, warung ibu itu bukan kalah penglaris. Masakan ibu yang nggak enak. Tegar kembali duduk melanjutkan makan dengan lahap. Kurang ajar kamu. Kalau nggak enak, kenapa dimakan selahap itu? Protes si ibu itu jengkel. Lapar, Bu. Saya lapar. Ibu itu masih bingung, tapi penasaran juga. Ia menyuap makanannya sendiri, dan ekspresinya datar. Enak kok. Tegar tersenyum nyengir. Coba deh, Bu. Cobain nasi warung sebelah. Masih berani bilang itu enak atau enggak? Kesal, si ibu itu pun meninggalkan warungnya sebentar dan kembali membawa satu bungkus nasi rames dari warung yang tadi ramai. Ia mulai makan, dan baru satu santap, ia diam, tertegun. Piye, Bu? Enak toh, Bu? Goda Tegar sambil tersenyum jahil. Si ibu itu melirik tajam, tapi tak bisa menolak rasa gurih di mulutnya. Ia terus makan hingga nasi rames itu habis tanpa sisa. Gimana? Pedas gurihnya sambal, ongseng buncis yang masih krenyes itu. Telur dadar lembut dengan jejak micin. Cinta pertama itu, Bu. Brak! Ibu itu menggebrak meja kali ini. Lah piye? Lapar kok. Seru ibu itu, ikut kesal tapi juga pasrah. Tegar tertawa. Sudahlah, Bu. Terima saja penglarisnya. Tenang, ini penglaris halal kok. Ia menunjuk logo halal di saset dengan gaya ala promosi produk di TV. Namun tiba-tiba wajah ibu itu berubah merah. Matanya berkaca-kaca, dan tak lama air matanya menetes. Bu, kok malah nangis toh? Saya cuma bercanda loh, Bu. Kenapa? Gak ada yang pernah bilang masakan saya gak enak. Waduh, ini bahaya ini. Bu, ini 5.000-nya. Saya pamit ya, Bu. Tanpa pikir panjang, Tegar mengambil tasnya dan kabur lagi. Belum sempat melangkah keluar dari terminal, langkah Tegar terhenti. Suara riuh membuatnya menoleh. Ada kerumunan. Orang-orang berkumpul, saling dorong, menatap ke satu titik di tanah dengan wajah ngeri. Sebuah mobil hitam melintas cepat, meninggalkan sesuatu di tepi terminal. Lalu pergi begitu saja. Mayat, itu mayat.
bisik seseorang, suaranya gemetar. Tegar ikut mendekat. Di hadapannya, dua tubuh tergeletak kaku, dibungkus selimut lusuh. Bau busuk menusuk hidung. Orang-orang menutup hidung, bergidik, dan perlahan mundur. Tapi Tegar justru melangkah maju. Tatapannya tajam menembus selimut. Minggir, itu bukan mayat. Dengan sigap ia membuka selimut itu. Sontak, kerumunan mundur serempak. Bukan mayat, tapi dua perempuan, masih muda. Tubuh mereka kaku dan pucat, penuh borok dan nanah. Mata melotot tak berkedip. Mereka masih bernafas, tapi nyaris tak terasa hidup. Santet, itu pasti santet, Bisik seseorang. Yang lain hanya berdiri diam, takut, jijik, enggan mendekat. Tolong, bawa mereka ke tempat aman. Pinta Tegar. Tak ada yang bergerak. Bahkan beberapa mulai menjauh dan pergi satu persatu. Ayo bantu saya. Namun yang ia dapat hanya tatapan was-was dan kalimat pelan. Jangan bawa ke tempat saya. Nanti kita ikut-ikutan jadi korban. Tegar menggigit bibir. Ia paham. Korban santet bukan hanya menakutkan. Mereka dianggap bencana yang bisa menular. Ia menunduk, kecewa, marah, bingung. Harus kemana membawa mereka? Hingga sebuah suara terdengar dari belakang. Ada satu orang yang tersisa dari kerumunan yang pergi meninggalkan tempat itu. Bawa ke warung saja. Tegar menoleh. Itu ibu warung sepi tadi yang nasi sayurnya masih lebih hambar dari air cucian beras. Tapi kini ia berdiri di antara kerumunan yang berlahan mulai bubar. Baik, Bu, baik. Tegar mengangguk lega. Dan dengan susah payah, ia menggendong satu persatu perempuan itu ke warung. Sang ibu sudah menggelar tikar pandan dan menutup sebagian pintu warungnya. Tegar menuangkan air putih, membacakan doa perlahan, lalu meminumkannya ke mulut para perempuan yang terbujur itu. Ibu warung hanya bisa membantu seadanya, mengambil air hangat, membasuh darah dan borok yang masih mengalir. Dek! Tubuh salah satu perempuan itu mengejang. Nafasnya terputus-putus, lalu tenang. Yang satunya menyusul. Nak, mereka kenapa toh? Tanya si ibu itu, suaranya pelan. Mereka masih hidup, Bu. Tapi belum pulih. Ini baru permulaan. Tegar menempelkan jarinya di hidung salah satu perempuan itu, memastikan nafas masih ada. Ibu itu memandang Tegar dengan heran. Sebenarnya, masnya ini siapa toh? Saya Tegar, Bu. Di pasar desa, saya cuma kuli panggul. Maaf ya, Bu. Saya belum tahu nama Ibu. Raut wajah ibu itu langsung berubah. Belum tahu nama saya. Ya belum lah, Bu. Ibu aja belum ngasih tahu. Tegar mulai kesal. Sang ibu menunjuk ke arah dinding warung dengan wajah kecut. Lah itu mas, masa nggak kelihatan? Spanduk besar terpampang jelas. Warung nasi Ibu Partini. Masih kurang besar toh. Tegar menggaruk kepala sambil nyengir. Ya mana tahu, Bu. Kirain itu nama pemilik lama atau nama ibunya Ibu. Ngawur kamu. Saya sendiri yang masak. Saya yang jual. Saya Ibu Partini. Iya, Bu, iya. Yang ada lagunya itu kan, Bu. Ibu kita Partini, putri sejati, gitu kan, Bu? Kartini itu mas. Ibu Kartini. Teriak Bu Partini nyaris melempar sendok. Keluarga pewaris jenazah. Langit menjingga di ujung hari, tapi di dalam warung sempit milik Bu Partini, senja terasa lebih kelabu, hening sunyi, aroma anyir darah dan luka masih menggantung di udara. Dua perempuan masih terbaring, kaku.
di atas tikar pandan. Tubuh mereka pucat, luka-luka bernanah masih nampak segar. Bu Partini terus merawat mereka dengan telaten, meski rasa takut masih menyelusup di dalam hati. Pintu warung terbuka tiba-tiba. Dapat, Bu. Seru Tegar sambil menaruh segenggam daun bidara, garam kerasak, dan benda-benda yang ia bungkus dengan kain mori tipis. Bu Partini memandang dengan ragu. Kamu serius bisa nyembuhin mereka? Tegar tak langsung menjawab. Ia menatap dua tubuh yang masih diam seperti mayat hidup itu. Saya nggak bisa, Bu. Saya cuma perantara. Yang nyembuhin ya yang menciptain saya. Tanpa banyak bicara, Tegar mulai menyiapkan ritual. Ia mengucapkan doa lirih lalu menyiramkan air campuran daun bidara dan garam dari ujung kaki ke tangan, lalu ke kepala masing-masing perempuan itu. Air dalam baskom perlahan habis, mengalir membasuh luka-luka membusuk yang menyelimuti tubuh dua perempuan asing itu. Doa Tegar telah selesai, tapi keheningan belum benar-benar berlalu. Ia duduk kembali, menyeruput kopi panas buatan Bu Partini. Suasana warung terasa lebih dingin dari biasanya. Entah karena malam yang mulai turun atau karena sesuatu yang belum pergi dari tubuh mereka. Lalu, satu jari bergerak, disusul oleh tarikan nafas berat seperti seorang yang kembali dari jurang kematian. Mas Tegar, mereka sadar. Seru Bu Partini, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dua pasang mata perlahan terbuka, bola matanya merah, kering, seperti lama tak digunakan. Keduanya saling melihat, bingung, gemetar. Ini di mana? Tanya salah satu dengan suara parau. Diminum dulu, Mbak. Pelan-pelan saja. Jangan dipaksakan. Ucap Tegar sambil menyerahkan 2 gelas air putih. Brak! Kedua perempuan itu serempak mundur saat melihat Tegar. Tubuh mereka kaku, tatapan penuh teror tertuju pada Tegar. Seolah tubuh kurus dengan gondrongnya itu menyimpan bahaya. Nggak usah takut, Mbak. Biar gondrong begini, Mas Tegar ini yang nolongin kalian loh. Sahut Bu Partini mencoba menenangkan. Mereka masih saling pandang, ragu. Tapi perlahan, satu tangan terulur mengambil gelas, lalu yang lain menyusulnya. Mereka minum pelan, gemetar, seperti tubuh mereka sendiri tak percaya bahwa cairan itu bisa masuk kembali. Kalian dibuang di terminal ini. Ucap Tegar lirih, seolah tak ingin menyakiti dengan kenyataan. Air mata langsung menetes tanpa suara. Tangan gemetar memeluk diri sendiri. Bu Partini buru-buru memberikan sekotak tisu, meski hatinya ikut tercekat. Lalu salah satu dari mereka bersuara. Saya Darsi. Ini adik saya, Nini. Suaranya pecah di ujung kata. Santet ini sudah menyerang kami sejak kecil. Nini mengangguk pelan. Waktu borok-borok itu muncul, saya bahkan belum mengerti apapun. Bau amis dari tubuh saya bikin orang-orang takut. Cuma Mbak Darsi yang mau ngerawat saya. Cerita mereka mengalir dalam nada mengerikan tentang tubuh yang berlahan membusuk. Malam-malam yang dipenuhi ketindihan, bisikan-bisikan tak kasat mata, dan saat-saat kesurupan yang membuat mereka hampir dicekik oleh tangan mereka sendiri. Puncaknya, beberapa tahun lalu, kami membatu, kaku, seperti batang pohon. Tapi kami masih bisa mendengar semuanya. Kami bisa melihat waktu itu. Suara Darsi mulai bergetar. Orang tua kami memilih pergi. Mereka membuang kami. Hening menggantung. Tak ada kata yang cukup untuk membalas pengkhianatan semacam itu. Tegar hanya bisa menghela nafas.
Bu Partini yang biasanya cerewet, kini hanya bisa menatap lantai dengan wajah muram. Kalian sudah tidak mungkin pulang ke rumah. Iya, Mas. Mereka sudah membuang kami. Sahut Darsih pelan menunduk. Bukan karena itu. Tegar menatap mereka tajam. Suaranya berubah serius, dalam. Apa yang kalian alami bukan santet. Maksud Mas? Darsih dan Nini saling menatap, kebingungan. Kalian adalah tumbal. Ruangan mendadak terasa sesak. Tegar melanjutkan dengan suara yang dingin. Orang di rumah kalian yang menjadikan kalian begini. Yang benar, Mas. Tapi luka-luka tadi, borok itu... Bu Partini spontan menyela, matanya membelalak. Tegar menarik nafas panjang. Aku sangat paham tentang santet, Bu. Tapi ini beda. Luka mereka bukan luka dari kiriman. Tubuh mereka dihuni, dijadikan tempat bermain setan peliharaan. Saat tubuhnya rusak, mereka dibuang seperti bangkai. Tegar memandang kedua perempuan itu. Apa kalian masih punya adik? Ada. Uni. Dia masih 5 tahun. Suara Nini lirih, nyaris tak terdengar. Dia pengganti kalian. Dek. Jantung Darsih dan Nini seolah berhenti berdetak. Nafas tercekat di benak mereka. Wajah mungil Uni terbayang, polos, tak tahu apa-apa. Katakan, di mana rumah kalian? Saya akan ke sana. Tegar berdiri, meraih tasnya. Ia berusaha menahan emosinya atas kenyataan ini. Tapi, Mas... Darsih menahan. Bapak bukan orang sembarangan. Dia disegani di desa, dihormati. Saya nggak peduli. Potong Tegar, nadanya naik. Rumah itu dijaga, Mas. Banyak orang yang babak belur karena coba melawan, termasuk keluarga kami sendiri. Brak! Tegar mengepalkan tinjunya di atas meja. Saya tidak peduli. Agung Waseso, rumah paling besar di desa Tegal Wurung. Nini. Darsih menatap adiknya panik. Tegar mendadak terdiam. Nama itu, desa itu, Tegal Wurung. Itulah tempat yang sejak awal menjadi tujuannya. Tempat yang menyimpan arak-arakan jenazah tak wajar di malam buta. Tempat ia tahu ada sesuatu yang harus diselesaikan. Gak bisa dibiarkan, Mbak. Ucap Ninih pelan tapi tegas. Harus ada yang hentikan Bapak. Kita cuma korban kecil. Banyak yang sudah mati gara-gara dia. Wajah Tegar mengeras. Tenang, aku punya cara untuk menghadapi pengabdi iblis seperti dia. Bukan aku yang akan mendatangi mereka, tapi mereka yang akan mendatangiku. Darsih menggigit bibirnya. Mas, hati-hati. Keluarga Waseso dilindungi jasad keramat. Yang Mas hadapi bukan cuma manusia. Tegar langsung menoleh. Jasad keramat. Kata itu menusuk pikirannya. Ia teringat pada iring-iringan jenazah di desanya penuh asap kemenyan, bunga busuk, dan suara gamelan yang berbalik arah. Ia tahu semua benang merah mengarah ke satu tempat. Kalian tinggal di sini bersama Ibu Partini sampai aku kembali. Apa tidak apa-apa, Bu? Warung ini sepi kok. Gak ada yang terganggu. Selama masih bisa bantu, Ibu bantu. Jawab Ibu Partini sambil menepuk bahu mereka pelan. Tegar mengangguk. Ia tahu waktunya tak banyak. Dengan air doa yang ia tinggalkan, luka dan bau amis di tubuh Darsih dan Nini akan menghilang dalam 2 hari. Tapi luka di hati mereka mungkin tak akan pernah hilang. Saya pamit ya, Bu. Dan dengan langkah pasti, Tegar meninggalkan warung itu, menuju desa Tegal Wurung. Desa yang tak pernah dilupakan. Desa yang menyimpan kutukan.
dan sebuah mayat yang tak mau diam di dalam tanah. Di atas atap pos ronda, Tegar duduk bersila, memandangi rumah terbesar di desa itu. Rumah megah berwarna kelabu dengan pagar besi tinggi. Halaman yang sepi dan lampu temaram yang tetap menyala walau sudah larut malam. Rumah keluarga Agung Waseso. Nama itu sudah berkali-kali ia dengar. Bukan hanya karena kekayaan yang mengaruhinya, tapi karena sesuatu yang lebih gelap. Mas, kacangnya dimakan lagi enggak? Kalau enggak, aku habis nih ya. Suara seorang anak kecil memecah lamunan Tegar. Anak itu duduk di bawah, di pos ronda yang dinaiki Tegar tadi. Jangan. Itu uang terakhirku. Tegar langsung turun, wajahnya panik. Anak kecil itu bernama Gigih, warga lokal yang baru dikenalnya sore tadi. Polos, cerewet, dan sangat suka kacang rebus. Gi, itu benar rumahnya Agung Waseso? Tanya Tegar sambil menatap rumah besar itu lagi. Bener mas. Tapi kalau mau minta sumbangan, jangan malam-malam gini ya. Plak! Tegar memukul pelan kepala Gigih. Enak aja. Siapa yang mau minta sumbangan? Lah terus, kenapa gembel kayak masnya nyariin rumah orang kaya? Tegar nyaris memukul lagi, tapi untung bocah ini terlalu polos untuk dimarahi serius. Aku kesana bukan buat minta sumbangan. Aku mau cari demit. Oh, kalau demit di sana banyak mas. Mau kuntilanak, pocong, nenek ular, semuanya ada. Tegar menatapnya curiga. Kamu bercanda? Enggak mas, banyak warga yang lihat. Malah ada yang ngimpiin nenek ular 3 malam berurut-urut. Terus tiba-tiba rumahnya tumbuh tanaman berduri dari tembok. Tegar mengangguk-angguk. Kacang rebus yang ia berikan untuk Gigih ternyata tidak sia-sia. Anak ini bisa jadi informasi yang lumayan. Malam itu, Tegar mengitari rumah Waseso 3 kali. Ia membawa sebuah kendi kecil berisi air doa dan memercikannya ke sudut-sudut yang hanya ia pahami maknanya. Setelah selesai, ia melangkah pelan meninggalkan halaman rumah itu tanpa jejak. Pagi harinya, burak, suasana desa mendadak riuh. Warga berkerumun melihat seorang pria gagah dengan wajah merah padam mengamuk keliling desa. Agung Waseso. Keluar kau. Siapapun kau, keluar. Warga saling tatap, bingung dan ketakutan. Tak ada yang tahu apa yang ia cari. Tapi saat orang sebesar Agung Waseso berteriak seperti itu, jelas ada sesuatu yang tidak beres. Dari kejauhan Tegar menyaksikan semua itu sambil menyeruput kopi dari cangkir seng tersenyum kecil. Kamu sudah taburin garam di halaman rumahmu? Tanya Tegar pada Gigih yang duduk di sampingnya. Sudah mas. Kendinya juga udah saya kubur di halaman depan, kayak Mas Tegar bilang. Ibumu udah gak gatal-gatal lagi kan? Kok Mas Tegar tahu? Iya dong. Sekarang gantian istrinya Pak Agung yang gatal-gatal. Itu santet. Mas Tegar yang balikin ke Bu Agung. Ngawur kamu. Yang nyebar garam siapa? Yang tanam kendi siapa? Iya, aku. Nah, berarti kamu yang balikin sanetnya sana. Tanggung jawab kamu. Tegar mendorong Gigih ke arah kerumunan di mana Agung Waseso masih mengamuk. Enak aja. Aku masih kecil, aku gak ikut-ikutan. Gigih langsung mengumpet di balik punggung Tegar. Sementara Tegar tertawa terpingkal-pingkal. Kau! Ngapain ketawa-tawa? Suara lantang itu memecah keramaian. Agung Waseso, pria paling disegani di desa Tegalwurung,
melotot tajam ke arah seorang di kerumunan. Tegar yang sedang menikmati suasana menoleh sambil menunjuk dirinya sendiri. Saya? Siapa lagi? Kau bukan orang sini kan? Bukan. Kau pelakunya. Pasti kau yang... Desis Agung, suaranya tertahan namun jelas terdengar. Tegar mengangkat alis, wajahnya berubah serius. Pelaku ini? Maksudnya? Dengan santai ia melempar sebuah koran ke tanah. Koran itu terbuka, menampilkan artikel arak-arakan jenazah misterius, kesurupan massal, korban jiwa. Itu bukannya kejadian minggu lalu? Bisik seorang warga. Kesurupan massal? Sampai ada yang mati? Tambah lainnya, suasana jadi riuh oleh gumaman penuh rasa ingin tahu. 2 perempuan dibuang di terminal. Mereka bilang jasad keramat disimpan di rumah ayahnya, rumahmu. Kau yang memanfaatkannya, iya kan? Ucap Tegar tegas. Wajah Agung memerah. Suara warga makin ribut. Benar juga ya, yang mati dan kesurupan itu semua musuh-musuh Pak Agung. Iya, aneh banget ya. Agung Waseso mengangkat tongkat kayu kebanggaannya. Wajahnya menegang. Bukan aku. Besok, kalian boleh periksa rumahku. Silakan cari jasad itu kalau berani. Tegar hanya menyipitkan mata. Semalam ia sudah menerawang rumah megah itu dan melihat sendiri jasad aneh berbalut kain tua. Tapi kalau begitu, kenapa Agung Waseso begitu percaya diri? Oke, baiklah. Mumpung besok libur, kita rame-rame ke rumah Pak Agung, sekalian silaturahmi. Celetuk salah satu warga. Tap, tap, tap. Agung Wasesa menghentakkan tongkatnya 3 kali ke tanah. Lalu berbalik tanpa berkata-kata, meninggalkan kerumunan. Tegar memandang punggung Agung dengan mata tajam. Mas, berarti dia yakin gak ada mayat di sana? Bisik Gigih, anak kecil yang selalu menempel pada Tegar sejak tadi. Tegar menggeleng, wajahnya serius. Bukan, dia yakin karena sebelum besok kita yang ada di sini akan mati. Dek, Gigih langsung pucat. Tapi warga mulai membubarkan diri, menganggap semua itu sekedar drama tengah malam. Mas Tegar bercanda kan? Tanya Gigih pelan. Tegar hanya menjawab dengan gelengan kepala. Dia manusia biadab, Gih. Dan dia sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk desa ini. Sebelum Tegar menjawab, seorang pria tua mendekati mereka. Rambutnya putih, sorot matanya tajam, tapi penuh ketenangan. Maksud masnya apa? Mbak Setio. Seru Gigih. Ia langsung mencium tangan orang tua itu. Ini Mbak Setio, sesepuh desa. Waktu kejadian kesurupan, beliau yang bantuin warga. Tegar menunduk sopan. Saya Tegar, Mbah. Cuma numpang lewat. Numpang lewat kok. Bikin keluarga Waseso kalam kabut. Sahut Mbah Setio sambil tersenyum. Tegar hanya menggaruk-garuk kepala, malu. Mampir ke rumah yuk. Ngobrol di rumah lebih enak. Wah, gak usah, Mbah. Nanti merepotkan. Yakin Mas, gak mau mampir? Singkong Mbah Setio itu enak loh Mas. Panen sendiri. Kalau gitu, kayaknya saya harus mampir deh, Mbah. Gak sopan nolak rezeki. Benar saja. Di rumah Mbah Setio, singkong rebus hangat disajikan dengan teh gula batu. Istri Mbah Setio yang berambut perak tersenyum ramah. Makannya yang banyak. Kalau kurang, tinggal panen lagi di kebun. Ujar beliau. Tanpa ditawari 2 kali, Tegar dan Gigih langsung makan lahap.
Suasana hangat dan santai, seolah tak ada ancaman apapun di luar sana. Sampai Tegar melihat memar biru pekat di leher istri Mbah Setio, seperti luka lama yang enggan sembuh. Mbah, ngapunten. Kata Tegar, ia mengambil segelas air putih, membisikkan doa, lalu menyiramkannya perlahan ke lengan sang istri. Istri Mbah Setio meringis, tapi tak lama kemudian memarnya itu memudar perlahan. Rasa nyeri di wajahnya pun sirna, berganti kelegaan. Mbah Setio menatap tak percaya. Kau bukan sekedar orang biasa ya, Nak Tegar. Tegar hanya tersenyum kecil dan kembali makan singkongnya, seolah tak terjadi apa-apa. Nak Tegar ini siapa toh? Tanya Mbah Setio sambil menuangkan teh ke cangkir. Saya cuma kuli panggul di pasar, Mbah. Bukan siapa-siapa. Tegar tersenyum kecil, menunjuk dirinya sendiri. Mbah Setio terkekeh kecil sambil mengelus janggut putihnya. Saya juga belajar soal klinik loh. Tapi bertahun-tahun saya belum bisa nyembuhin istri saya sendiri. Ya, mungkin jodohnya sembuhnya itu di tangan saya, Mbah. Kayak warga desa yang jodohnya sembuh di tangan Mbah Setio. Tawa pelan terdengar dari Gigih yang duduk di sebelah Tegar. Bocah itu menatap Tegar dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Mbah Setio hanya menggeleng pelan. Orang ini ilmunya tinggi, tapi hatinya tetap rendah. Bisik Mbah Setio pada Gigih. Setelah makanan mulai habis dan suasana makin akrab, Mbah Setio mulai membuka cerita yang lebih berat. 1 minggu sebelum Nak Tegar datang, desa ini digegerkan sama kejadian aneh. Tengah malam, ada warga yang gak bisa tidur, ngintip dari jendela, dan lihat ada arak-arakan jenazah. Tegar langsung menoleh. Waktu itu, beberapa warga kesurupan. Mereka tertawa seperti orang gila, bahkan nyaris membunuh keluarga sendiri. Kejadian itu ya, Mbah? Tanya Tegar dengan memastikan kejadian yang Mbah Setio maksud. Mbah Setio pun mengangguk mengiyakan. Paling parah itu keluarga Pak Santo. Baru aja ribut soal sengketa tanah sama Agung Waseso. Beberapa hari kemudian, semua kerasukan, saling tikam. Gak ada yang selamat. Tegar menghela nafas pelan. Begitu ya, Mbah? Dan sialnya, malam ini mereka akan mengeluarkan jenazah itu lagi. Mbah Setio menatap Tegar lekat-lekat. Kau yakin? Tegar mengangguk. Selama di desa itu, ia menyadari sesuatu. Tetesan darah di tanah. Dan malam ini bulan purnama. Kutukan jasad keramat itu makin kuat kalau bulan penuh menggantung di langit. Jasad keramat itu punya keinginan sendiri. Tanya Mbah Setio hati-hati. Tegar mengangguk. Pandangannya kosong sejenak, seperti sedang menembus dinding rumah, menembus waktu. Kalau kali ini bukan Agung Waseso yang memilih, bisa jadi lebih banyak korban yang jatuh. Jasad itu mungkin memilih sendiri siapa yang akan menjadi tumbalnya. Gigih celingak-celinguk, bingung menanggapi perbincangan serius itu. Wah, kita hadang saja, Mas. Kita cegat dan tangkap arak-arakan itu. Seru Gigih dengan polosnya. Tegar memandang bocah itu dengan tenang. Yang cuma ngintip aja bisa kesurupan, Gih. Apalagi yang berdiri langsung di jalurnya. Bisa mati seketika.
Gigih terdiam, wajahnya pucat. Lalu Tegar melanjutkan. Tapi ada satu cara. Tetesan darah itu bukan hanya pertanda, tapi penanda jalur. Selama pembawa jenazah berjalan di atas jalur yang sudah ditandai darah, mereka nggak akan terkena kutukan. Tapi siapapun yang menyimpang akan habis. Jadi, malam ini bisa banyak yang mati. Tanya Gigih pelan. Tegar menggenggam tangannya erat. Enggak akan aku biarkan mereka berbuat seenaknya lagi. Sudah cukup. Kali ini bukan hanya soal Agung Waseso dan kekejamannya. Bukan cuma dendam. Bukan soal klinik semata. Ini tentang nyawa, tentang orang-orang desa yang hidup dengan damai, yang sekarang jadi target pengorbanan keji. Tegar memandang keluar jendela. Bulan mulai naik perlahan, membentuk cahaya bundar yang menggantung di langit malam. Gatal, panas, rasanya seperti dibakar. Teriakan seorang perempuan menggema dari rumah terbesar di desa Tegal Wurung. Suara itu menggema, memecah keheningan malam yang pekat. Berisik. Bisa-bisanya ada yang membalikan santet di desa ini. Dasar bodoh. Geram Agung Waseso sambil memijit pelipisnya. Namun belum sempat kata-katanya habis, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Plak! Berani-beraninya kamu bilang aku berisik. Kalau bukan karena aku, kau tetap jadi lelaki miskin yang direndahkan. Bentak Andiri, istrinya. Agung, sang juragan besar yang dikenal angkuh oleh warga desa, kini tak lebih dari seorang laki-laki kecil yang merunduk di hadapan istrinya sendiri. Matanya tak berani menatap, rahangnya mengeras antara marah dan takut. Aku yang menyuruhmu menyantet mereka. Mereka tahu rahasia kita. Itu artinya mereka harus disingkirkan. Dan sekarang kamu malah menyalahkanku. Andiri mencengkeram rambut Agung dan menariknya ke belakang dengan kasar. Agung hanya meringis. Ia tahu, melawan Andiri berarti menentang kematian. Bukan hanya secara harfiah, tapi juga secara nyata. Dari mana mereka tahu kalau kita ini tabu? Siapa yang bocorin? Siapa? Teriak Andiri lagi, suaranya parau oleh amarah. Pernikahan Andiri dan Agung adalah pernikahan yang seharusnya tak pernah terjadi. Mereka sepupu, ikatan darah yang disatukan bukan karena cinta, tapi karena ambisi. Karena sesuatu yang lebih gelap daripada rahasia rumah tua itu, jenazah keramat. Dulu, ayah Andiri mendapatkan jasad keramat itu dengan ritual laknat. Mayat itu memberi kekuasaan, kekayaan, dan dendam yang bisa dituntaskan selama mereka menyembahnya. Namun dengan harga mahal. Kesetiaan darah, sumpah kutukan, dan tumbal nyawa. Andiri menikahi Agung agar jasad keramat itu tetap berada dalam satu garis darah. Ia tak ingin kekuatan itu memiliki atau bahkan diketahui oleh orang di luar keluarga Waseso. Ia ingin mengendalikan segalanya, bahkan suaminya sendiri. Kalau bukan karena aku, kamu masih ngamen di pasar. Aku yang tundukkan desa ini. Teriak Andiri sambil menunjuk wajah Agung. Kamu cuma pelacurku. Agung hanya mengepalkan tangannya erat, menahan diri agar tidak membalas. Ia sadar apa yang akan terjadi padanya jika melawan Andiri. Malam ini, arak-arakan itu akan berjalan. Mereka akan mati. Kita sudah menyiapkan jalurnya. Ucap Agung pelan.
Andiri mendesis, matanya memancarkan amarah dan kegilaan yang dalam. Aku tidak terima adanya gangguan. Yang harus mati, harus mati. Aku tak peduli siapa. Dari balik pintu, sepasang mata kecil mengintip. Uni, anak perempuan berusia 5 tahun. Anak mereka. Anak yang lahir dari hubungan penuh rahasia dan kutukan. Uni hanya ingin kasih sayang, tapi yang ia lihat adalah ibunya menampar ayahnya, menjambak, berteriak, dan berkata ingin melihat orang mati. Dalam diam, ia belajar bahwa cinta tidak tinggal di rumah itu. Tatapan Andiri menoleh sebentar. Mata mereka bertemu Uni dan ibunya. Tapi yang dilakukan Andiri hanya satu, membuang muka. Tak ada pelukan, tak ada senyum, tak ada ibu. Seorang pengasuh datang dan membawa Uni kembali ke kamar. Anak itu menatap ke belakang 1 kali, berharap ada panggilan. Tapi ternyata tidak ada. Hanya suara pintu yang perlahan menutup, dan rumah itu kembali sunyi, seperti tak pernah mengenal cinta. Perang gaib. Malam itu, Tegar duduk menyendiri di atap pos ronda. Matanya awas menatap rumah keluarga Waseso dari kejauhan. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah membawa bisikan dari alam gaib yang bersiap menyergap. Di sisi lain desa, secara diam-diam Gigih dan Mbah Setio telah menyusuri rumah demi rumah, memperingatkan warga agar tidak keluar, bahkan tidak mengintip semenjak matahari terbenam. Desa Tegal Wurung dicekam sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong, hanya sunyi yang menggantung seperti nafas yang tertahan. Tegar sudah berpesan, isi malam ini dengan doa, zikir, atau pengajian. Jangan pernah lengah, karena malam ini sesuatu yang buruk akan muncul. Di atas pos ronda, Tegar mengepalkan tangannya, wajahnya menegang. Keluarlah dan tunjukkan wujudmu, gumamnya seperti menantang sesuatu dari balik kegelapan. Ia memejamkan mata, memusatkan diri, membaca gelombang energi yang mulai beriak di udara. Namun, ketegangan itu sejenak pecah oleh suara yang familiar. Nak Tegar, kopi sama cemilannya di bawah ya. Tegar cepat melompat turun. Mbah, saya sudah bilang jangan keluar. Ini bukan malam biasa, Mbah. Tapi Mbah Setio hanya tersenyum tenang. Biar Mbah ikut. Cuma Mbah yang bisa jadi saksi desa ini. Kalau kamu berhasil, Mbah yang akan menceritakan semua ini. Kalau kamu gagal, Mbah ikut tanggung jawab. Tegar tak bisa membantah keras kepala sesepuh itu. Ia menghela nafas panjang. Mbah. Baiklah. Tapi jangan pernah hadapi keranda itu secara langsung ya, Mbah. Iya, Nak Tegar. Mbah mengerti. Mereka duduk di pos ronda ditemani kopi pahit dan singkong rebus. Tapi malam itu, rasa kopi pun terasa hambar. Langit makin pekat, udara makin berat. Desir angin membawa aroma yang tak wajar, bau tanah basah dan darah. Mereka datang. Bisik Mbah Setio, lirih, nyaris seperti doa yang patah. Dari kejauhan cahaya obor mulai muncul di antara kabut tipis. 1, 2, 10. Arak-arakan itu muncul dari jalan setapak hutan. Langkah-langkah mereka tak terdengar, tapi nyala obor seolah menari di tengah bisu yang menegangkan. Tegar menajamkan mata, jari-jarinya menempel pada tanah. Ia menunggu sesuatu. Nak Tegar, mereka boleh masuk ke pemukiman. Suara Mbah Setio sedikit gemetar. Tegar masih diam, matanya memicing, menanti detik yang tepat.
Tiba-tiba terdengar jeritan dari arak-arakan itu. 1, 2 para pengusung keranda itu mulai menggeliat kepanasan. Tubuh mereka gemetar hebat, seolah terbakar dari dalam. Panas! Mataku terbakar! Tegar tersenyum dingin. Perangkap bambu runcing itu bekerja. Tak ada makhluk berniat jahat yang bisa melewati garis ini. Perlahan para pengusung keranda mulai tumbang satu persatu. Keranda bergoyang, nyaris jatuh. Jangan biarkan keranda itu menyentuh tanah. Teriak salah satu dari mereka, seolah tiba-tiba sadar dari hipnotis gelap yang selama ini membelenggu mereka. Kegaduhan itu membangunkan 2 sosok dari rumah besar, Agung Waseso dan Andiri. Andiri mendesis, matanya merah menatap kekacauan itu. Tegar, beraninya kau. Teriak Agung Waseso. Kembali. Bawa kembali jasad itu. Pekik Andiri yang sadar rencana mereka sedang terancam. Para pengusung ketakutan. Mereka bangkit dan tergesa mengangkut keranda kembali ke rumah. Tapi Tegar tak tinggal diam. Ia berlari mengejar. Brak! Pintu rumah tertutup tepat di depan wajahnya. Tegar terlambat. Di dalam rumah, Andiri memastikan jasad itu berada di tempatnya. Ia pun berlutut di depan keranda, seperti seorang pemuja setan yang kembali ke altar kekutukannya. Ia menunduk, bersujud, dan berbisik penuh kebencian. Bunuh semua yang mengganggu keluarga Waseso. Aku menyembahmu. Kabulkan permintaanku. Duar! Petir menyambar langit. Hujan turun deras tanpa aba-aba. Obor di luar padam satu persatu. Desa kembali dalam kegelapan. Tegar berdiri di depan pintu, menggigil bukan karena hujan, tapi karena firasat buruk yang menusuk jantung. Hentikan! Kalian main-main dengan kekuatan yang tak bisa kalian kendalikan. Tegar menggedor-gedor pintu dengan panik, namun tak ada jawaban. Dari balik pintu, sesosok asap hitam mulai mengepul dari keranda. Bau anyir menyebar, campuran daging busuk dan dupa yang dibakar dengan darah. Asap itu membentuk siluet tinggi menjulang, sosoknya kabur, namun satu hal yang nampak jelas. Senyum bengis, mulut merah berlumur darah, matanya kosong, tapi haus akan jiwa. Bunuh orang itu. Suara Andiri meraung. Suaranya bukan lagi manusia, lebih menyerupai hewan buas yang dirasuki. Dan malam itu pun mulai mengalirkan darah. Tegar menyadari satu hal penting malam itu. Ia dalam bahaya besar. Tanpa pikir panjang, ia langsung membungkus tubuhnya dengan kain kafan lusuh yang sudah ia siapkan sejak sore. Di balik kafan itu, selama ia terus membaca mantra pelindung, makhluk-makhluk halus tidak akan bisa menyadari keberadaannya. Ingsun, kanyo manteni Gusti, kakang kawah lan adi hari-hari, jagat jaga saka wetan lan kulon, makhluk ala sirna tanpa daya. Awak ingsun nyawa wis kagungan Hyang Sukma Agung. Dari sela kain, Tegar melihat makhluk hitam menjulang keluar dari jasad yang membusuk itu. Makhluk itu kabur, wujudnya tertutup hujan. Tapi aura menyengat. Tegar sempat gentar, jantungnya berdetak tak karuan. Namun kemudian ia mengingat satu hal yang mengganjal. Tunggu, bukan begini cara keluargaku mati. Tegar berpikir, dulu keluarganya meninggal tanpa mampu memberikan perlawanan. Darah mengucur dari mata, telinga, mulut,
dan seluruh lubang di tubuhnya. Bukan karena oleh serangan setan seperti ini. Ingsun kayoman dening Gusti, kakang kawalan adi ari-ari. Ia terus membaca. Perlahan makhluk itu bergerak menjauh, tidak menyadari keberadaannya. Namun dari balik rumah-rumah warga terdengar suara jeritan. Setan itu telah menarik perhatian makhluk-makhluk lain untuk merasuki manusia. Tegar harus segera bertindak. Sial, aku harus cepat ini. Dengan terus menutup tubuhnya dengan kafan, ia menyelinap masuk lewat jendela. Tubuhnya tetap terbungkus kafan. Ia terus merapal mantra walau langkahnya terbata dan sempat hampir terpleset saat mendaratkan kakinya. Tanpa disadari, pemandangan aneh itu membuat penghuni rumah, Andiri, Agung, dan para anak buahnya tertegun. Seorang pria berkafan mengendap-endap sambil komat-kamit. Ingsun kayoman dening Gusti. Siapa itu? Teriak Agung Waseso mengernyitkan dahi. Tegar refleks menoleh. Matanya bingung. Otaknya baru mencerna satu fakta penting. Mantra itu hanya membuatnya tak terlihat oleh makhluk halus, bukan manusia. Waduh, sial. Itu dia. Orang yang cari masalah sama keluarga Waseso. Agung menunjuk dengan geram. Anak buahnya yang sebelumnya mengusung jenazah langsung mengambil benda-benda keras. Ada yang mengangkat pisau, ada yang mendapatkan balok kayu. Bahkan satu orang mengangkat sebuah kursi. Mereka segera mengeroyok Tegar. Waduh, sial. Ingsun kayoman dening Gusti. Tegar terpontang-panting menghindar sambil tetap membaca mantra. Mati kau! Teriak salah satu anak buah dan menusukkan pisau. Gak kena. Tegar menghindar dengan pose yang tidak pernah ia pikirkan. Tapi nasib baiknya nyaris habis. Brak! Mantranya sempat terputus. Setan itu langsung menoleh tajam. Nafasnya menggelegar dengan penuh ancaman. Ingsun kayoman dening Gusti, kakang kawalan adi ari-ari. Tegar panik dan membaca cepat seperti orang dikejar anjing. Setan itu bingung lagi, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, kehilangan arah. Dia di sana. Habisi dia, setan tolol. Teriak Agung Waseso, marah tidak karuan. Makhluk itu perlahan menoleh, bukan ke Tegar, tapi ke Agung. Wajahnya kesal dengan hinaan Agung saat itu. Tunggu. Bukan aku yang... Terlambat. Ampun. Tubuh Agung tiba-tiba terangkat ke udara. Ia berteriak. Lalu, cerat. Matanya pecah, menyemburkan darah. Tegar tidak menyia-nyiakan momen itu. Ia menendang keranda yang diletakkan di meja. Brak! Jasad itu terjatuh ke lantai. Dan seperti efek domino, para pengiring jenazah mulai histeris. Ada yang tertawa cekikikan, ada yang menghantamkan kepalanya ke tembok. Mereka semua kerasukan. Andiri berusaha mengangkat jasad itu kembali ke atas meja. Namun Tegar lebih cepat. Ia melompat, menarik kepala mayat itu hingga terputus. Ia pun berlari menjauh, lalu dengan cepat ia mengambil obor. Sudah cukup. Tegar meletakkan kepala itu di atas api obor yang menyala. Tuhan tidak suka diduakan, apalagi dengan mayat menjijikan seperti ini. Wush. Kepala mayat itu terbakar, asapnya mengepul. Cedak, cedak. Terdengar bunyi kepala yang menghitam dan pecah perlahan. Setan itu meraung, tubuhnya mulai menguap, kembali menjadi asap pekat. Makhluk lemah, nyawamu tak lebih dari lumpur. Makhluk itu berbicara dengan penuh kebencian. Ia melompat memastikan Tegar tak akan selamat dari dirinya.
Tegar menatap tajam, siap menerima apapun tanpa gentar. Aku tidak takut. Setan itu meraung, tapi sebelum cakar setan itu menyentuhnya, tubuhnya terurai, hilang lenyap begitu saja bersama kepala mayat yang terbakar seutuhnya. Brak, brak, brak. Satu persatu, pengiring jenazah itu tumbang. Mereka yang kerasukan kembali mendapatkan kesadarannya. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan dan aroma gosong kepala bakar memenuhi ruangan. Prak! Obor itu menghantam tubuh jasad keramat, dan dalam sekejap api menyala membakar daging busuk yang tersisa. Kurang ajar. Andiri menjerit seperti kesetanan. Wajahnya merah padam, matanya membelalak, beringas. Tubuh manusia najis itu, aku yang tanggung semua hukumannya. Anak buah Agung kembali berdiri. Kali ini tak ada lagi keraguan. Mereka mengangkat pisau, siap menyerang. Brak! Pintu rumah mendadak terbuka paksa. Seberkas cahaya masuk bersama debu dan sorak-sorai. Mas Tegar! Suara gigih terdengar keras, diikuti rombongan warga yang datang bersama Mbah Setio. Cukup, Andiri. Kejahatanmu sudah terbongkar. Akhiri semua ini. Suara Mbah Setio dalam dan tenang. Andiri mundur panik, bersembunyi di balik anak buahnya. Bunuh mereka semua. Aku akan cari jasad lain. Aku akan bunuh kalian semua. Ia lari ke belakang rumah, tapi belum jauh terdengar suara kecil mengaduh. Ampun, Ibu. Ampun. Tegar menajamkan telinga, matanya membelalak. Ia melihat Andiri menghantam wajah Uni dengan guci agar ia tak sadarkan diri dan tak melawan. Uni, itu suara Uni. Teriak gigih. Bersamaan dengan itu, Andiri memerintahkan semua bawahannya yang berada di dalam untuk berkumpul menghadapi warga desa. Tanpa pikir panjang, Tegar melepas tasnya, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai berjalan ke dalam rumah. Langkahnya mantap, nafasnya berat, namun tatapannya berubah. Ia tidak berkata apapun. Tatapannya terpaku ke arah suara itu, seolah yang berdiri di sana bukan lagi sang Tegar yang lugu. Berhenti! Salah seorang pengantar jenazah mencoba menahan, tapi brak! Satu pukulan, satu gerakan, tanpa kompromi wajah lelaki itu berdarah dan tubuhnya terkapar. Gila. Itu benar Mas Tegar. Gumam Mbah Setio yang menyaksikan dari kejauhan. Wajahnya pucat pasi. 5 orang lainnya langsung menyerbu. Tegar tak mundur. Duar! Sebuah sikut menghantam dada lawan pertama, membuat nafasnya langsung terhenti. Cerak! Sebuah lutut menghantam rahang pria kedua. Gigi berhamburan. Suara cekotannya membuat bulu kuduk berdiri. Lawan ketiga menusuk dengan pisau kecil, namun Tegar menangkis. Lalu memelintir tangan pria itu hingga terdengar suara krak. Tulangnya patah. Tangis kesakitan membahana. Tidak ada jeda, tidak ada ragu. Cerak, krak. Tegar melompat, menendang 2 orang sekaligus. Satu terhempas ke lemari kaca, satu lagi membentur pilar kayu dan jatuh tak sadarkan diri. Jerit, derak, teriakan warga dari luar rumah semakin ramai. Tapi di dalam hanya suara amukan Tegar yang menggema. Kini hanya satu lawan yang tersisa. Pria itu bergetar. Ia mencoba lari, namun Tegar mencengkram kerah bajunya, menyeret tubuhnya seperti karung beras. Tegar mengangkatnya setinggi kepala, lalu mengayunkan tubuh itu ke arah Andiri yang sedang berusaha kabur sambil menyeret Uni yang lemas.
Brak! Tubuh itu menghantam Andiri dengan suara dentuman yang mengerikan. Keduanya terjungkal, membentur lantai dengan keras. Andiri tak bergerak, pingsan seketika. Hening. Seisi ruangan membeku. Mbah Setio terdiam. Warga desa yang berkumpul di luar hanya bisa mematung. Tak ada yang bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tegar berdiri di tengah ruangan penuh kekacauan. Nafasnya berat. Tubuhnya dipenuhi debu dan darah. Namun tatapannya tak surut sedikit pun. Beberapa detik kemudian, brak! Sebuah kursi kayu pecah terlempar ke sudut ruangan. Dari sela-sela puing dan bayangan, Tegar muncul. Di peluknya Uni yang lemah tergolek. Matanya terpejam, tubuhnya ringan seperti daun kering. Tegar melangkah keluar perlahan, tak bicara sepatah kata pun. Uni, Gigi langsung berlari menghampiri. Tegar berhenti di depan Mbah Setio. Nafasnya berat, tubuhnya dipenuhi luka dan debu. Mbah, saya titip anak ini. Kedua kakaknya akan menjemput nanti. Mbah Setio hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tegar mengambil tasnya tanpa banyak bicara. Ia melangkah keluar dari rumah itu. Matahari mulai naik perlahan di ufuk timur. Sinar oren keemasan menyentuh wajahnya yang letih. Ia berjalan melewati warga yang diam membisu, seolah masih mencerna apa yang baru saja mereka lihat. Mas Tegar, mau kemana? Tanya Gigi berlari mengejar. Langkah Tegar terhenti. Ia menoleh perlahan. Kemana? Iya mas, mau kemana sekarang? Ini sudah pagi, Gigi. Waktunya kerja. Gembel gini, Mas bukan pengangguran. Tegar menepuk pelan pipi Gigi dan tersenyum sekilas. Orang kere kayak Mas harus sadar diri, gak boleh malas. Gigi cuma bisa bengong. Tak tahu harus tertawa atau mengangguk prihatin. Tegar kembali melangkah pelan, menjauh dari rumah yang penuh kekacauan itu. Mampir lagi ya mas, Teriak Gigi dari belakang. Tapi Tegar tak menjawab, tak perlu. Angin pagi dan matahari cukup jadi saksi bahwa malam itu satu kejadian telah berakhir. Seorang perempuan muda berjalan terseok di tengah kota. Tubuhnya lemah, bajunya berdebu, namun matanya menyala penuh dendam yang belum tuntas. Ia membawa satu tas kecil berisi barang seadanya. Kakinya berhenti di depan sebuah rumah megah bergaya kolonial, berdiri kokoh di sudut kota Jawa Timur. Tak, 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 tak. Ketukan itu terdengar pelan tapi tegas. buka. Teriaknya, suaranya parau, nyaris seperti bisikan kematian yang merayap dari dada. Pintu kayu jati itu terbuka perlahan. Seorang wanita tua berdiri di ambang, mengenakan kebaya halus dengan rambut disanggul rapi. Alisnya mengernyit. Andiri, astaga Andiri, kenapa kamu nak? Ia buru-buru menarik putrinya masuk, mendudukannya di sofa beludru, dan memanggil pelayan untuk membawa air. Tak lama kemudian, suara langkah tergesa terdengar dari dalam rumah. Andiri. Seorang pria tua berwibawa muncul dari balik ruang kerja. Wajahnya berubah tegang melihat kondisi anak perempuannya. Dan di saat itulah, tangis Andiri pecah. Namun, itu bukan tangis kesedihan biasa. Itu jerit kepiluan, amarah, dan aib yang dibakar dalam dada. Ia menggigit bibirnya, lalu mulai menghantam segala yang ada di sekitarnya. Gelas, vas bunga, bingkai foto, semuanya pecah. Kedua orang tuanya hanya diam.
membiarkan badai itu lewat. Tapi begitu semuanya hening, Sudah, tanya sang ayah dingin. Belum. Orang itu harus mati. Pria itu, Tegar. Aku tidak akan tenang sampai dia mati. Ia kembali mengamuk dan memecahkan barang-barang. Sang ayah menarik nafas panjang. Wajahnya mulai berubah. Perlahan ia mendekat dan dalam satu gerakan cepat, brak, rambut Andiri dijambak. Wajahnya dihantam ke dinding. Bapak tanya, sudah. Andiri terpaku. Matanya bertemu dengan mata ayahnya yang kelam dan dingin. Mata yang pernah melihat kematian dan mungkin menciptakannya. Sudah. Bisiknya lirih. Sang ibu menghela nafas lega, memanggil pembantu untuk membersihkan kekacauan yang berserakan. Namun sang ayah belum selesai. Jasad itu musnah. Suaranya kini berat menekan. Andiri menggigil. Ia tahu pertanyaan itu bukan permintaan informasi. Itu penghakiman. Bukan aku. Pria itu, Tegar. Dia yang membakar jasad keramat kita. Ujarnya terbata-bata, kemudian berlutut. Brak! Sebuah tendangan menghantam wajah Andiri. Darah mengalir dari sudut bibir. Tapi Andiri tak mengeluh. Ia semakin menunduk. Tubuhnya gemetar di bawah kaki sang ayah. Ampun, Bapak. Ampun. Andiri akan melakukan ritual itu. Aku akan jalani semua lelahku. Andiri akan mendapatkan lagi jasad keramat untuk keluarga Waseso. Sang ayah memandangi anaknya tanpa emosi. Kau yakin? Yakin, Pak. Andiri akan cari jasad yang lebih kelam, lebih keji. Jasad yang cukup kuat untuk menghabisi Tegar, manusia brengsek itu. Suaranya gemetar namun tegas. Senyum misterius perlahan muncul di wajah sang ibu. Bagus, anak pintar. Ia memeluk Andiri dengan pelan. Belayannya lembut, namun hawa dingin menjalar dari tangannya. Seperti belai ular sebelum menggigit. Sang ayah menghela nafas, emosinya menghilang ketika saat Andiri berjanji melakukan lelaku itu. Sosok tertinggi di keluarga Waseso itu pun berpaling dan melanjutkan pekerjaannya di meja. Ayo ikut ibu, kita mulai persiapannya, ucap sang ibu dengan arti senyum yang tidak bisa ditebak. Di sebuah terminal. Astaga, Bu. Saya muter 3 kali loh, nyari warung ibu. Keluh Tegar sambil mengelap keringatnya. Matanya menyapu keramaian warung sederhana yang kini nampak ramai luar biasa. Bu Partini keluar dari balik etalase, mengernyit heran. Loh, kok bisa toh? Warung ibu gak pernah pindah kemana-mana kok, kata Bu Partini. Tegar tertawa lelah. Bukan itu, Bu. Seingat saya, dulu tempat ini sepi kayak kuburan. Sekarang rame banget, Bu. Saya sampai pangling. Bu Partini tertawa kecil. Matanya berkilat bangga. Alhamdulillah, Mas Tegar. Darseh dan Nini itu bawa berkah. Ibu suruh mereka ngapain? Tegar menjibir, curiga. Plak! Sebuah tepukan mendarat ringan di bahunya. Jangan mikir aneh-aneh kamu, ucap Bu Partini kesal. Tegar menoleh ke dalam. Darsi sedang melayani pembeli. Sementara Nini terlihat sibuk di dapur membantu memasak.
Warung yang dulu sunyi kini hidup. Bu, saya titip mereka buat dirawat, bukan disuruh kerja. Ucap Tegar setengah menegur. Mas, kami yang maksa membantu, bukan disuruh Bu Partini. Darsi melambaikan tangan dengan senyum lebar. Mengetahui kedatangan Tegar, keduanya cepat-cepat menyelesaikan pesanan, lalu menutup warung untuk sementara. Luka kami sudah pulih, Mas. Bisa kerja dan bergerak seperti ini, rasanya luar biasa, Kata Ninih. Iya, Mas. Selama ini kami cuma terbaring. Kata Darsi menambahkan. Tegar memperhatikan wajah mereka. Warna kulit yang dulu pucat kini mulai bersemi sehat. Mata mereka tidak lagi kosong, ada kehidupan di sana dan ada harapan. Sudah benar-benar pulih. Mereka mengangguk. Bu Partini ikut tersenyum. Uni juga sudah aman sekarang. Dia di rumah Mbak Setio. Jemput dia ya. Yang benar, Mas. Iya, bener. Tegar mengangguk, tapi wajah Darsi nampak ragu. Orang tua kami. Ayahmu, Agung Waseso, ditangkap warga. Ibumu melarikan diri. Pulanglah, tapi bukan ke mereka. Lantas, kami pulang kemana? Tempat tinggal belum tentu di rumah, Dar. Dan tidak semua yang kau panggil keluarga layak disebut rumah. Carilah tempat di mana kalian merasa berharga, berguna. Di sanalah rumah sesungguhnya. Bu Partini memandangi mereka, membaca keraguan di wajah keduanya. Jadi, warung Bu Partini bisa kami sebut rumah? Tanya Ninih dengan polos. Matanya menatap bangunan kecil yang penuh tawa dan aroma sedap. Tegar menoleh ke arah Bu Partini. Wih, bisa banget. Mau tinggal di sini, boleh. Pulang kapanpun, ya boleh. Sahut Bu Partini semangat. Jangan karena warungnya laris, gara-gara mereka aja ya, Bu. Seloroh Tegar setengah menggoda. Ya jelas bukan toh. Bu Partini tersenyum kecil, tapi saat itu raut wajah Bu Partini berubah. Ia seolah mencoba menutupi sesuatu di balik matanya yang mulai berair. Ia menggaruk kepalanya, seperti sedang bingung harus memulai dari mana. Tapi suara hatinya terlalu keras untuk diabaikan. Anak ibu sudah pergi 5 tahun yang lalu. Waktu itu usianya baru 5 tahun. Ceria, bawel, suka nyanyi-nyanyi pakai sendok. Kalian pasti suka kalau kenal dia. Suasana warung mendadak hening. Darsih dan Ninih menatapnya penuh perhatian. Mereka tak menyangka akan adanya kisah ini. Setelah suami ibu menterlantarkan kami, ibu pikir hidup ibu udah cukup hancur. Tapi ternyata kehilangan anak jauh lebih menyakitkan. Lanjutnya suaranya mulai bergetar. Ia menarik nafas panjang, matanya menerawang jauh. Ibu buka warung kecil-kecilan di rumah demi menyambung hidup. Tapi suatu hari dia sakit, badannya panas tinggi. Ibu udah coba bawa ke puskesmas, minum obat, pijat. Tapi malam itu dia tidur dan gak pernah bangun lagi. Tangis yang sudah lama ia tahan akhirnya pecah. Ia buru-buru mengusap pipinya, tapi air matanya terlalu deras. Setiap sudut rumah rasanya teriak namanya. Setiap malam suara sendok jatuh bikin ibu mikir dia masih main di dapur. Ibu gak kuat.
Tegar menunduk. Sementara itu Ninih perlahan meraih tangan Bu Partini dan menggenggamnya erat. Bu, mungkin sebenarnya ibu yang paling butuh pulang. Ucap Ninih lembut sambil mengelus punggung wanita tua itu. Bu Partini terisak, tapi kali ini isaknya terasa berbeda, seperti hujan yang mereda setelah sekian lama badai. Ibu akan pulang, tapi hanya kalau kalian dan Uni mau tinggal bareng ibu. Biar rumah itu gak kosong lagi. Biar ada suara tawa lagi di sana. Darcy dan Ninih saling menatap. Lalu mereka mengangguk bersamaan dengan mata berkaca-kaca. Jadi ibu kami ya, Bu? Ucap Darcy, suaranya nyaris pecah. Tangis pecah begitu saja, tidak ditahan, tidak disembunyikan. Di warung kecil yang tutup sementara itu, 3 perempuan yang sama-sama kehilangan akhirnya saling menemukan. Sementara itu Tegar berdiri mematung. Ia berusaha tetap tegar, namun kelopak matanya memerah. Ia tahu ini bukan sekedar pertemuan, tapi sebuah penyembuhan. Sebuah rumah yang akhirnya dibangun kembali dari puing luka dan kasih yang belum sempat selesai. Sebelum berpamitan, Darcy menarik lengan Tegar dengan ragu. Matanya tak berani menatap langsung. Namun sorotnya menunjukkan ada sesuatu yang penting dan berbahaya. Mas Tegar, boleh bicara sebentar? 4 mata. Tegar mengangguk, dan mereka pun melangkah menjauh dari warung. Di sisi belakang terminal yang sepi, hanya suara bis dari angin sore yang menemani. Katanya, Darcy membuka percakapan dengan pelan. keluarga Mas Tegar juga meninggal karena jasad keramat. Tegar menunduk, rahangnya mengeras. Iya, dibantai habis, tak tersisa, karena arak-arakan neraka itu. Ia menatap Darcy penuh tanya. Kenapa kau tanya begitu, Darcy? Darcy nampak gelisah. Matanya menatap tanah lalu ke wajah Tegar dan kembali menunduk. Ia menggigit bibir bawahnya seperti sedang menggali ingatan yang tak ingin ia sentuh. Jasad keramat itu bukan milik keluarga Waseso. Tegar membelalakkan mata. Eyang-eyangku melakukan lelaku terlarang. Setelah ritual itu selesai, ia mendapatkan jasad keramat itu dari seseorang. Tegar menatap tajam. Mendapatkan? Iya, dari seorang pria berpakaian serba hitam. Tak banyak bicara, tubuhnya kurus tinggi, matanya seperti tak punya jiwa. Aku masih kecil waktu itu, tapi aku ingat betul. Dek. Seketika kilatan masa lalu menghantam pikiran Tegar. Ingatan tentang makhluk-makhluk berpakaian serba hitam membawa keranda gelap dan melangkah dalam diam menuju desanya. Malam itu malam kematian keluarganya. Pakaian serba hitam, pucat. Itu mereka. Gumam Tegar. Darcy menelan ludah lalu mengucap pelan. Eyang menyebut orang itu berasal dari Trahkala Sedo. Nama itu muncul seperti belati yang menyayat benak Tegar. Trahkala Sedo. Seketika udara terasa lebih berat. Langit seolah mendung walau matahari masih bersinar. Nama itu seolah membawa kutukan bersamanya. Tangan Tegar mengepal. Kini satu nama telah dikantongi, Trahkala Sedo. Mereka adalah manusia biadab yang memanfaatkan jasad keramat untuk membunuh
dan menyesatkan manusia. Sekelompok manusia yang mempunyai hati lebih daripada iblis. Trahkala Sedo. Jadi mereka yang memulai ini semua. Tegar pun berpamitan. Kini ia memiliki tujuan lain. Sebelum ada waseso-waseso lain, Tegar harus menemukan Trahkala Sedo itu dan menghentikan perbuatan biadab mereka. Cerita ini selesai sampai di sini, dan bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri.